Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita lengkap dari film Thor Love and Thunder. So make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk nonton video-video penjelasan detail breakdown dari film Thor Love and Thunder. Oke, gak usah bacot, let's check it out. Scene dibuka menampilkan karakter villain di film ini, yaitu Gorr the God Butcher. Menampilkan Gorr yang belum mendapatkan kekuatan bersama dengan anak perempuannya. Terlihat dia di sini berada di sebuah padang yang sangat tandus dan juga kering. Gorr dan anaknya terlihat sangat kelaparan, sangat kehausan, dan tidak bisa bertahan di tempat seperti ini. Dan pada akhirnya anak perempuan satu-satunya Gorr mati di pelukannya. Padahal Gorr sudah berusaha untuk berdoa dan meminta bantuan dengan para dewa. Lemah, sakit, dan tidak memiliki tenaga lagi, Gorr pun tertidur di makam anaknya. Sebelum hampir Gorr mati, dia mendengar sebuah suara-suara yang memanggilnya dan menuntunnya ke sebuah oasis atau sebuah mata air atau taman hutan di tengah padang pasir. Ketika memasuki oasis tersebut, Gorr pun melihat ada danau dan juga banyak air berlimpah di sini. Ia pun langsung membenamkan dirinya. Melihat banyak tanaman, buah-buahan, Gorr pun langsung merangkak menuju buah-buahan tersebut hendak memakannya. Namun tanpa sengaja tangannya tergores dengan suatu benda hitam yang sangat tajam. Ketika sedang memakan buah-buahan dengan lahap, dia pun ditegur oleh seorang dewa. Dan Gorr menyadari bahwa ini adalah Dewa Rapu, dewa cahaya yang dia sembah. Gorr pun memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pengikut terakhir Dewa Rapu. Gorr berkata tanah dan kampung halaman mereka hancur, bencana kekeringan melanda, banyak orang yang mati, dan Gorr sebagai pengikutnya itu merasa Dewa Rapu ini bisa menolong dan juga memberikan dia kebahagiaan abadi seperti yang dijanjikan. Dan Gorr berpikir bahwa apa yang terjadi di oasis ini, banyak makanan dan buah-buahan, merupakan celebrate atau perayaan Dewa Rapu terhadap dirinya sebagai pengikut terakhir. Dewa Rapu dan makhluk-makhluk di situ pun tertawa terbahak-bahak. Ia berkata mereka merayakan ini bukan untuk Gorr, tapi karena kematian sang pemegang pedang Necrosword yang hendak membunuh dia. Pedang Necrosword itu sangat hebat dan bisa membunuh para dewa. Dewa Rapu sangat senang karena pemegang pedang Necrosword itu berhasil dibunuh. Ia bisa hidup dan mengamankan kepemimpinannya. Gorr pun berkata bahwa kepemimpinan Dewa Rapu sudah berakhir. Sudah tidak ada lagi pengikut dan penyembah Dewa Rapu selain Gorr. Dewa Rapu pun berkata akan ada bermunculan pengganti dari dirimu. Gorr pun kecewa dan menangis. Anak perempuannya mati atas nama Dewa Rapu dan dia sama sekali tidak peduli. Gorr berkata, kau bukan dewa, aku berhenti menjadi penyembahmu. Gorr membuang kalung Dewa Rapunya. Dewa Rapu pun marah dan mencekik Gorr. Segera Gorr hampir mati, namun suara-suara gaib memenuhi pikiran Gorr. Suara tersebut berkata, bunuh semua dewa, bunuh semua dewa. Pergi ke Eternity, gunakan Bifrost, gunakan Bifrost. Segera Gorr memegang pedang Necrosword dan mendapatkan kekuatan besar dari pedang itu, menusuk Dewa Rapu dan memenggal kepalanya. Gorr berkata semua dewa harus mati. Next terlihat Gorr sedang menceritakan latar belakang Thor God of Thunder, legenda Viking space luar angkasa. Gorr menceritakan kehidupan Thor yang menyedihkan dari seorang pangeran yang memiliki segalanya hingga menjadi orang yang kehilangan segalanya, baik pacarnya, Jane Foster, ibunya, ayahnya, teman, sahabat, saudaranya berkali-kali. Thor pun bergabung ke tim Guardian of the Galaxy dan mulai menata kembali hidupnya. Tubuhnya yang awal gemuk kembali kurus. Ia bertarung berjuang bersama dengan Guardian of the Galaxy dan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Dalam semedinya, Thor dikejutkan dengan suara Star-Lord yang berkata, Thor, kami butuh kau untuk memenangkan pertarungan ini. Ternyata mereka sedang berada di planet yang sedang ada konflik. Thor segera terbang menggunakan Bifrost seperti sapu penyihir Harry Potter. Drax dan Nebula sudah beraksi menembakkan pistol energi mereka untuk menyerang ke seorang makhluk berbulu yang menginvasi planet ini. Terlihat juga Rocket Raccoon dan Groot yang cekcok satu sama lain. Awalnya Thor dan Guardian of the Galaxy datang ke planet ini untuk liburan. Namun ternyata di sini ada peperangan. King Yakan, pemimpin tempat ini, datang menemui Thor dan meminta bantuannya untuk mengakhiri perang ini. King Yakan juga bersedih atas matinya dewa-dewa mereka dibantai. Thor pun mulai serius. Ia menghajar menyerang semua makhluk berbulu di sini. Hingga akhirnya pada serangan terakhir, Thor menggunakan kekuatan penuh Bifrost dan juga tandar petirnya, menerobos ke kuil suci King Yakan tersebut dan menghancurkan makhluk terakhir ini. Namun karena tindakannya itu, kuil suci King Yakan malah hancur dan tidak dapat digunakan lagi. Guardian of the Galaxy pun merasa tidak dilibatkan dalam pertarungan ini. Mantis, Star-Lord, Kraglin, Drax, Nebula, Rocket Raccoon, Groot, mereka semua hanya terdiam seperti itu. Dan ini scene-nya kocak dan komedi banget karena Thor berhasil menghabisi semua musuh dalam sekejap tanpa bantuan siapapun. Berikutnya terlihat Jane Foster di rumah sakit sedang melakukan rekam sinar X ke dalam tubuhnya. Ternyata Jane Foster mengidap kanker stadium 4. Darcy Lewis selalu setia di sini berperan sebagai teman yang baik menjaga dan memperhatikan Jane Foster. Jane melakukan tahap kemoterapi dan sebagainya. Jane Foster terlihat sangat sedih sekali terkait penyakitnya ini. Bahkan Dr. Eric Selvig tidak bisa
membantu Jane. Seketika Jane Foster teringat akan palu Mjolnir yang menurut kepercayaan Nordik dapat memberikan kekuatan dan kesehatan bagi pemegangnya. Segera Jane pergi ke New Asgard di Tonssenburg, Norwegia yang sekarang dipimpin oleh King Valkyrie yang sudah berubah ya tempatnya ini menjadi pariwisata New Asgard yang sangat terkenal. Mereka sangat berkecukupan, rakyat Asgard hidup sejahtera. Bahkan parodi Thor Ragnarok juga menjadi acara show yang terkenal di New Asgard. Ternyata palu Mjolnir yang hancur kepingannya karena Hela itu sudah dipajang menjadi tontonan di New Asgard. Dengan keadaan kanker ganas yang menyerang Jane, ia mendekati palu Mjolnir tersebut. Seketika langit berubah menjadi mendung dan kepingan-kepingan palu Mjolnir melayang dan mengeluarkan energi. Kembali ke tempat Thor, King akan memberikan 2 ekor kambing sebagai tanda terima kasih kepada Thor dan Guardian of the Galaxy bernama Todgnasr dan Todgrinder. Namun secara tiba-tiba kontak dari Guardian of the Galaxy itu penuh dengan panggilan-panggilan warning atau panggilan permintaan tolong. Dan telepon-telepon ini dari orang-orang yang berkata bahwa dewa-dewa mereka dibunuh dan dibantai. Terlihat gambar-gambar di layar menunjukkan makhluk-makhluk dewa-dewa yang sudah mati dibantai. Dan ada satu footage atau rekaman yang menunjukkan Lady Sif yang ternyata masih hidup berada di tempat sebuah makhluk yang sangat besar bernama Veligar the Behemoth. Segera Thor datang untuk menyelamatkan Lady Sif. Disinilah perpisahan antara Guardian of the Galaxy dan juga Thor, di mana Thor pergi untuk menyelamatkan Lady Sif dan Guardian of the Galaxy pergi untuk menyelamatkan orang-orang yang meminta tolong kepada mereka. Di sini terlihat sekali bahwa Thor sudah connect dan berhubungan banget ya dengan tim Guardian of the Galaxy ini seperti keluarganya sendiri. Akhirnya Thor, Korg, Todgnasr dan Todgrinder, 2 kambing itu ditinggalkan di planet ini dan pergi menggunakan Bifrost menuju ke tempat Lady Sif. Sedangkan Guardian of the Galaxy pergi menggunakan pesawat mereka. Thor pun berganti kostum, yang awalnya memakai kostum Ravager sekarang memakai kostum God of Thunder. Sesampai di tempat Lady Sif, Thor pun melihat bangkai dari temannya Veligar the Behemoth yang sudah mati dibantai oleh Gorr. Lady Sif pun masih bisa hidup dan selamat, namun lengannya yang satu sudah putus. Lady Sif berkata, hati-hati, ada Gorr the God Butcher yang akan datang untuk membantai Asgard selanjutnya. Gorr pun bergerak melalui Shadow Realm atau alam bayangan muncul di New Asgard secara tiba-tiba. Ia langsung mengeluarkan monster-monster Black Berserker-nya yang berwarna hitam itu untuk menyerang orang-orang di Asgard dan menculik anak-anak di sana. Thor pun datang tepat pada waktunya dibantu oleh King Valkyrie. Mereka bersama-sama menghancurkan dan melawan Black Berserker. Tanpa disangka-sangka, Thor pun melihat Mjolnir yang ternyata sudah dikendalikan dan sudah menjadi milik Jane Foster atau The Mighty Thor. Bahkan ketika dipanggil Thor dan dipegang oleh Thor, Mjolnir tidak bereaksi, hanya bereaksi dengan panggilannya Jane Foster. Jane Foster dan Thor pun di sini bersama-sama bertarung melawan Black Berserker dan melindungi orang-orang di New Asgard. Thor pun merubah kostumnya menjadi lebih advance lagi ya teman-teman, berwarna gold, biru dan merah. Scene pun berpindah ke flashback tentang hubungan percintaan antara Thor dan Jane Foster yang diceritakan dinarasiin oleh si Korg, di mana mereka berdua ini awalnya baik-baik saja dan saling mencintai satu sama lain. Namun pada akhirnya mereka jarang bertemu dan tidak lagi memiliki rasa itu, akhirnya pun putus. Namun sebelum putus, Thor sempat memantrai palu Mjolnir untuk terus melindungi Jane Foster. Inilah yang menjadi cikal bakal kenapa Mjolnir bisa dikendalikan oleh Jane Foster dan bisa memberikan kekuatan kepada Jane Foster menjadi The Mighty Thor. Jadi sebenarnya karena mantra yang dibuat oleh Thor itu sendiri yang bisa membuat Jane Foster ini menjadi The Mighty Thor. Thor pun terkejut ketika mengetahui yang dibalik dari helm itu adalah Jane Foster. Namun mereka belum bisa berbincang-bincang sampai bisa mengalahkan para monster dan pasukannya Gorr ini. Segera Gorr datang mendekati Thor untuk menyerangnya dengan pedang Necrosword tersebut. Thor pun akhirnya menyadari bahwa Gorr itu menggunakan pedang Necrosword sehingga dia bisa membunuh dan membantai para dewa. Gorr juga hendak mengincar dan mengambil Bifrost milik Thor karena itu merupakan kunci menuju The Eternity. Namun karena Thor ini kuat, akhirnya Gorr pun terpojok dan kabur sembari menculik anak-anak di New Asgard dan membawa mereka ke Shadow Realm. Akhirnya yang bisa dilakukan oleh Thor, King Valkyrie, Jane Foster dan juga Korg itu hanyalah untuk membuat rencana selanjutnya seperti apa. Jane pun memulai perbincangan dengan Thor ya teman-teman, di mana Jane berkata 4 atau 5 tahun kita sudah tidak bertemu. Namun kata Thor, kita sudah tidak bertemu 8 tahun lebih, yang mengindikasikan bahwa timeline di film ini berset di tahun 2025 setelah mereka tidak pernah bertemu dari tahun 2017 set waktu Thor Ragnarok. Semua orang tua dan penduduk di New Asgard berkumpul di balai pertemuan di mana mereka sangat panik anak-anak mereka hilang. Di sini Thor masih mencoba untuk mengambil Mjolnir, namun yang datang malah
Stormbreaker. Akhirnya berembuklah orang berempat ini, Jane, Valkyrie, Korg, dan juga Thor, bagaimana bisa mengetahui lokasi dari anak-anak yang diculik oleh si Gorr tersebut. Thor pun berkata bahwa Gorr ini punya pedang Necrosword yang bisa membunuh dewa dan membunuh apapun. Thor pun mencoba menggunakan kekuatannya untuk terkoneksi dengan anaknya Heimdall yang bernama Astrid atau Axel. Thor pun menyuruh Axel untuk fokus agar bisa terkoneksi dengan Thor dan bisa berbagi penglihatan seperti dahulu kala bersama dengan Heimdall. Akhirnya Thor pun mengetahui di mana anak-anak ini disekap dan juga dipenjara, yaitu di Shadow Realm atau alam bayangan. Thor pun berjanji akan mengeluarkan mereka dan menyelamatkan anak-anak. Thor pun menyadari tidak bisa mengalahkan Gorr sendirian. Akhirnya Thor memutuskan untuk mengumpulkan para dewa dan pergi ke Omnipotent City dan membentuk sebuah tim untuk mengalahkan Gorr. Dibantu dengan Jane Foster, Valkyrie, Korg, mereka pergi menggunakan Stormbreaker dan juga kambing Toothgnacer dan Toothgrinder. Pada saat siap-siap untuk pergi, Jane Foster pun merasa tidak enak di badannya dan ia melepaskan Mjolnir. Seketika ia berubah menjadi dirinya yang dulu yang sekarat mengidap kanker. Di sini terlihat bahwa tubuh mortal atau tubuh manusianya Jane Foster itu tidak bisa menahan radiasi kekuatan yang diberikan oleh Mjolnir, berbeda dengan tubuh Asgardian atau tubuh dewa sesungguhnya seperti Thor. Sehingga walaupun ketika ia berubah menjadi The Mighty Thor dan memegang Mjolnir yang menjadi sangat kuat dan memiliki kekuatan penuh dari Thor, namun ketika ia menjadi manusia lagi, maka seketika itu juga penyakitnya akan bertambah lebih parah dan lebih cepat, dan jika dilakukan terus-menerus akan membuat Jane cepat mati. Akhirnya Jane Foster, Thor, Korg, dan Valkyrie pergi dari New Asgard menuju Omnipotent City menggunakan Batra dan juga Stormbreaker untuk membuka jembatan Bifrost. Sesampai di Omnipotent City, kota para dewa, Thor pun memberitahukan rencananya ia akan meminta bantuan Zeus yang paling hebat dari para dewa di sini. Sebenarnya mereka tidak ada undangannya, namun mereka datang karena ini urgent untuk meminta bantuan dan memperingatkan para dewa akan kehadiran Gorr yang bisa membantai dan membunuh mereka. Thor dan kawan-kawan menyamar sebagai dewa-dewi emosi. Perkumpulan dan bertemunya para dewa di Omnipotent City, tepatnya di The Gold Temple, didambakan dengan istilah Council of the Godheads. Di sini terlihat ada para Celestial yang juga datang, Mad Celestial dan Celestial Gardener. Ada naga The Great Protector dari dimensi Talo di film Shang-Chi, ada Dewi Isis, The Ennead, dewa-dewi Mesir seperti di series Moon Knight, ada dewa Bakpao, ada dewanya Korg, ada dewa suku Aztec, ada dewa Jepang juga, dan banyak lagi dewa-dewi dari berbagai suku, budaya, mitologi yang ada di seluruh semesta. Akhirnya dewa Zeus pun datang di Council of the Godheads ini dengan kendaraan melayangnya dari atas. Ia datang menggunakan Thunderbolts atau pedang petirnya. Seluruh dewa-dewi pun bersorak-sorai untuk Zeus. Di sini lumayan mengejutkan ya. Ternyata perkumpulan para dewa-dewa ini, Council of the Godheads, hanya membahas mau berpesta di mana mereka, bukan membahas sesuatu yang penting. Karena ribut tidak mau diam, akhirnya Thor dipanggil oleh Zeus menuju panggung di tengah-tengah Council of the Godheads. Segera Thor di tengah-tengah panggung berkata, "Aku kesini untuk mengumpulkan tentara. Ada seorang maniak bernama Gorr the God Butcher yang bisa membantai dan membunuh para dewa. Keberadaannya sangat ancaman bagi para kita di semesta dan juga para realm." Thor berkata, "Aku tahu di mana Gorr dan kita harus bertindak sekarang." Tanpa disangka, Zeus pun berkata Gorr hanya membunuh dewa-dewa yang lemah dan dewa-dewa yang bawah, jadi ia tidak apa-apa. Thor pun marah dan berkata, "Zeus, kau harus melakukan sesuatu." Tidak ingin diinterupsi lagi, Zeus mengeluarkan kekuatan petirnya untuk mengikat tangan Thor dan melepas jubahnya agar bisa melihat siapa dia sebenarnya, dan malah menghancurkan semua bajunya Thor. Dan pada akhirnya Korg, Jane Foster, dan juga Valkyrie melepas jubah mereka. Zeus pun mengetahui bahwa mereka adalah Asgardian, dan Zeus pikir mereka ini sudah mati seiring dengan matinya Odin. Zeus pun mengetahui bahwa orang di hadapannya adalah Thor, God of Thunder. Gorr menculik anak-anak Asgardian, namun Zeus menolak untuk menolong karena setiap permasalahan para dewa itu harus diselesaikan oleh dewa itu sendiri. Dan ini membuat Thor kecewa dan berkata bahwa Zeus itu hanya takut. Zeus pun mendekati Thor dan berkata, "Benar, aku takut." Dan juga Gorr memiliki pedang Necrosword yang artinya bisa membunuh kita semua. Thor pun pada akhirnya meminta sedikit kekuatan dari Zeus, yaitu Thunderbolts-nya. Namun Zeus menolak untuk meminjamkan kekuatan Thunderbolts-nya tersebut. Zeus pun berkata kepada para dewa lainnya, "Jangan khawatir, Gorr tidak akan sampai ke Eternity." Jane bertanya kepada Valkyrie, apa itu Eternity? Eternity adalah makhluk yang sangat luar biasa, center of the universe atau pusat dari alam semesta, dan bisa mengabulkan keinginan apapun. Jadi ketika Gorr sampai ke Eternity, dia bisa meminta untuk membunuh semua para dewa. Thor pun
pun berkata dan meminta sekali lagi bahwa mereka harus bertindak dan jangan jadi pengejut untuk berlindung di Omnipotent City. Sekali lagi dengan arogan dan kesombongan Zeus, dia menolak untuk menolong dan malah menyuruh para penjaganya menangkap Thor agar tetap dikurung di Omnipotent City. Segera terjadi pertarungan antara Thor dan juga para penjaga. Valkyrie, Mighty Thor, dan Korg langsung terjun untuk menolong Thor. Zeus pun menggunakan Thunderbolts-nya untuk menyerang Korg dan membuat Korg hancur. Segera Zeus menyerang Thor menggunakan Thunderbolts-nya, namun berhasil ditangkap oleh Thor dan balik menyerang Zeus membuat dia jatuh dan cedera. Ternyata Korg ini belum hancur, menyisakan kepalanya saja. Segera Korg memanggil Turngnasr dan Turnggrinder untuk menyelamatkan mereka dan pergi dari sini. Valkyrie langsung mengambil Thunderbolts milik Zeus dan akhirnya mereka mendapatkan senjata Zeus ini untuk melawan Gorr. Para dewa-dewi yang lain Celestial di sini hanya menjadi cameo ataupun hanya menonton saja. Akhirnya Thor dan kawan-kawan berhasil kabur dari Omnipotent City. Dalam perjalanan mereka menuju Shadow Realm, akhirnya di sini Thor dan Jane Foster berbicara dari hati ke hati, di mana mereka sebenarnya masih saling mencintai namun tidak bisa bersama. Jane pun akhirnya memberitahukan bahwa dia mengidap penyakit kanker dan sedang sekarat, dan ini mengejutkan Thor sekali. Jane pun berkata bagaimana dia bisa akhirnya mendapatkan kekuatan Mjolnir karena dia merasa Mjolnir itu memanggil dirinya saat dia sedang sekarat. Di sini sangat menyedihkan sekali ya scene-nya, di mana ternyata Jane Foster itu sangat mencintai Thor. Akhirnya mereka pun sampai di Shadow Realm yang berbentuk sebuah planet yang lumayan kecil, berwarna abu-abu dan membuat warna-warna di sekeliling mereka, bahkan diri mereka sendiri tidak berwarna, seperti hitam putih monokrom. Thor dan kawan-kawan pun melihat sekeliling dan masuk ke sebuah tenda, di mana di sini ternyata Jane Foster melihat rencana Gorr sesungguhnya menggunakan Stormbreaker untuk membuka Bifrost untuk bisa pergi ke Altar of Eternity dan mencapai to the Eternity. Jane langsung berteriak ini semua adalah perangkap dan melemparkan Stormbreaker menjauh dari Gorr. Thor pun akhirnya tahu bahwa Stormbreaker adalah kunci menuju Eternity. Gorr pun menyekap mereka semua dengan kekuatannya karena di Shadow Realm Gorr itu lebih hebat. Segera Thor menyerang masing-masing mereka ini, menyerang hati mereka dan menyerang masa lalu dari Valkyrie, Jane Foster, di mana mereka semua tidak apa-apanya dibanding dengan penderitaannya. Gorr pun meminta Thor untuk memanggil Stormbreaker kepadanya dengan cara mencekik Jane Foster di depan matanya. Akhirnya Thor tidak bisa tinggal diam, akan terjadi pembunuhan nantinya. Ia langsung memanggil Stormbreaker dan menghancurkan semua perangkap Gorr itu. Gorr langsung memanggil makhluk-makhluk dan monster Black Berserker dari Shadow Realm dan juga pedang Necrosword-nya. Terjadi pertarungan yang sangat epic banget bagi mereka bertiga ini dengan Gorr di Shadow Realm. Jane Foster menyerang para monster Black Berserker dan Thor one by one bertarung dengan Gorr The God Butcher. Valkyrie pun ikut membantu menyerang Gorr menggunakan Thunderbolt Zeus. Dia menusuk Gorr, namun Gorr menggunakan pedang Thunderbolts itu untuk menusuk Valkyrie juga. Keadaan mereka sangat gawat pada waktu itu dan Valkyrie sudah sekarat. Segera Thor memanggil Bifrost untuk menteleportasi mereka ke New Asgard. Namun tak disangka Gorr menahan Stormbreaker dan pada akhirnya Gorr mendapatkan Stormbreaker dan Thor kehilangan Stormbreaker. Sesampai di New Asgard, keadaan Jane makin sekarat karena dia terus menggunakan Mjolnir. Valkyrie pun selamat dan dirawat. Akhirnya Thor menyadari bahwa sangat berisiko sekali mengajak Valkyrie ataupun Jane untuk menghadapi Gorr. Akhirnya dia pergi sendiri tanpa Jane dan Valkyrie. Kali ini Thor menggunakan Thunderbolt Zeus untuk berteleportasi ke Altar of Eternity, menyelamatkan anak-anak dan membunuh Gorr. Gorr pun ternyata sudah sampai di Altar of Eternity dan selangkah lagi dia bisa membuka gerbang menuju Eternity. Di Altar Eternity ini ada 7 patung, yaitu patung Eternity yang paling besar, kemudian patung The Living Tribunal, patung The Watcher, patung Celestial One Above All, patung Lady Death, patung Eon, dan patung Infinity. Segera Gorr mengarahkan Stormbreaker ke arah Gate Eternity dan mengeluarkan kekuatan Bifrost. Tanpa disangka di sana sudah ada Thor untuk menyelamatkan anak-anak. Melihat kedatangan Thor, Gorr langsung mengeluarkan pasukan dan army dari Black Berserker dari pedang Necrosword-nya. Thor pun akhirnya memotivasi anak-anak untuk melawan para army atau pasukan monster-monster itu dengan membagi kekuatannya, kekuatan petir Thunderbolts dan juga lightning-nya kepada para anak-anak ini agar bisa dikaruniai kekuatan untuk dapat menyerang para monster si Gorr ini. Pada akhirnya anak-anak ini sukses menghancurkan, membunuh, menyerang monster Black Berserker. Terjadi pertarungan yang sengit antara Thor dan juga Gorr yang membuat Thor ini hampir mati di tangan Gorr. Namun Jane Foster terbangun dan melihat Mjolnir mendekatinya. Segera Jane Foster datang ke Altar Eternity untuk menghentikan Gorr dan juga menyelamatkan Thor. Terjadi pertarungan yang epic, kolaborasi antara Thor dan Jane Foster untuk mengalahkan Gorr. Pada akhirnya Gorr pun kalah dengan serangan terakhir dari The Mighty Thor atau Jane Foster, membuat pedang Necrosword hancur di tangannya. Thor berusaha untuk melepaskan kekuatan Bifrost, namun terlambat. Gate of Eternity sudah terbuka. Thor pun menyuruh Axel untuk menggunakan Stormbreaker memulangkan anak-anak, dan akhirnya Gorr pun bisa kalah dengan diserang oleh palu Mjolnir yang sudah bercampur dengan kepingan pedang Necrosword itu sendiri, membuat Gorr
kehilangan kekuatan pedang Necrosword dan All Black Symbiote. Segera akhirnya mereka bertiga ini pindah alam atau pindah ke tempatnya si Eternity ini seperti danau yang sangat luas. Terlihat di sini Jane Foster sudah berubah menjadi manusia lagi dan sekarat. Gore pun akhirnya bertemu dengan Eternity dan ingin mengucapkan keinginannya membunuh semua para dewa. Thor pun berusaha untuk menghentikan Gore dan berkata, lebih baik kau mengembalikan anakmu lagi agar bisa hidup. Kemudian Thor menghampiri Jane Foster yang sepertinya sudah berada di titik terendahnya dan hampir mati. Dan akhirnya Jane Foster tidak selamat. Badannya hancur, hilang menjadi debu seperti Odin meninggal pada waktu itu, mengindikasikan arwahnya pergi ke Valhalla. Gore pun merubah permintaan keinginannya kepada Eternity yang awalnya hendak membunuh semua dewa. Akhirnya dia meminta keinginan menghidupkan putrinya kembali. Dan benar saja, putrinya hidup kembali. Thor pun sudah berjanji kepada Gore bahwa putrinya tidak akan sendirian dan akan dirawat oleh Thor itu sendiri. Gore pun menghembuskan napas terakhirnya dan mati di hadapan Eternity. Dan konflik pun berakhir. Kembali ke New Asgard. Di New Asgard, patung Mighty Thor atau Jane Foster diukir untuk menghormatinya. Para anak-anak Asgard diajarkan berlatih menjadi kesatria untuk melindungi diri mereka sendiri oleh Lady Sif, dibantu dengan King Valkyrie. Thor pun bersama dengan anaknya Gore yang bernama Love tidak tinggal di New Asgard. Mereka memiliki petualangan sendiri, tinggal di dalam sebuah kapal luar angkasa, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk membantu orang-orang yang sedang perang ataupun berkonflik. Dan film Thor Love and Thunder pun berakhir dengan akhir yang bahagia ya teman-teman. Post credit scene yang pertama menunjukkan bahwa Zeus itu masih hidup dan mengutus anaknya Hercules untuk menuntut balas dendam dan menyerang Thor. Di post credit scene yang kedua terlihat Jane Foster itu memasuki gate atau gerbang dari Valhalla disambut oleh Heimdall. Jadi ini merupakan bibit-bibit story ataupun project MCU ke depannya ya untuk film dan karakter Thor itu sendiri, di mana next film akan berkonflik dengan dewa-dewi Olympus, terkhususnya Hercules. Thor versus Hercules seperti konfliknya di komik, sangat mirip sekali. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video dari aku tentang alur cerita lengkap dari Thor Love and Thunder. Untuk breakdown lebih detailnya, penjelasan detail, easter egg, dan penjelasan lainnya yang membuat kalian bingung, bisa kalian lihat ya di video-video, linknya sudah aku pin di kolom komentar. Thanks for watching my videos, don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya, bye bye, see you next time.